sekarang kita lagi ada di salah satu UMKM di Ubud, yaitu Warung Babi Guling Ibu Oka 3. Sekarang aku bakal mewawancarai salah satu kakaknya selaku apa ya kak? Saya cucu dari owner Babi Guling Bu Oka. Oke, jadi kita akan mewawancarai seputar Babi Guling Bu Oka. Sebelumnya kakak boleh perkenalan diri dulu ya kak? Oke, nama saya Agung Heri, selaku cucu dari owner Babi Guling Bu Oka. Oke, kakak boleh nggak diceritain sedikit sejarah terbentuknya Babi Guling Bu Oka ini? Kalau sejarahnya sendiri itu untuk tahun pastinya saya kurang tahu, namun itu bermula dari nenek saya yang berjualan. Kalau dulu tuh ada yang namanya tradisi tajan. Jadi nenek saya sama anak-anaknya itu mencari tajan-tajan yang ada di Ragianyar dan akhirnya ditawarkan oleh salah satu penglingsir Puri Ubud untuk membuka babi guling secara tetap di daerah Ubud. Jadi itu pertama kali terbukanya Babi Guling Bu Oka 1 seperti itu. Oke, berarti untuk sekarang ini Babi Guling Bu Oka itu cabangnya ada 3 kak ya? Ya. Oke, nah untuk menunya kan sudah pasti Babi Guling kak ya. Ada menu yang best seller nggak di sini? Kalau sebenarnya karena kita kurang lebih itu semua babi guling, namun yang paling sering diincar itu udah pasti kulit panggangnya. Selain itu juga ada yang namanya gorengan merah yang terbuat dari lemak babi, itu salah satu menu yang best seller di sini. Oke, kalau menurut kakak kenapa menu itu yang jadi paling best seller? Bisa dibilang mungkin di babi guling lain itu ada tapi rasanya berbeda, mungkin dari campuran bahan atau dan lainnya. Tapi kami menanyakan beberapa customer kami yang emang sudah sering belajar di sini, itu yang jadi salah satu favoritnya. Oke, nah untuk sekarang kan zamannya udah digital nih kak ya. Kalau Babi Guling Bu Oka itu menerapkan digitalisasi nggak? Kalau misalnya kayak platform melalui sosial media, promosinya, atau melalui marketplace kayak GoFood atau GrabFood? Tentunya karena kita juga tidak memungkiri adanya perkembangan zaman, kita juga mengikuti perkembangan yang ada seperti digitalisasi. Kita juga ada di Instagram untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kita memasarkan di Instagram. Selain itu juga kita ada di GrabFood dan GoFood juga, agar jangkauan pasar yang kita dapat itu lebih banyak sih kak. Oke. Nah kalau untuk menurut kakak sendiri nih, apakah digitalisasi itu penting kak? Kalau di era sekarang ya sangat penting karena melihat perkembangan zaman yang ada dan lebih banyak kalau bisa dibilang Gen Z ya menggunakan media sosial, jadi penjangkauan pasarnya itu bisa lebih luas dan pengenalan pasarnya itu juga bisa lebih luas, terutama untuk Gen Z yang sedang liburan ke Bali sih kak. Nah untuk digitalisasinya ini sendiri, apa dampak ataupun manfaat yang kalian rasakan setelah menggunakan digitalisasi bisnis ini? Kalau digitalisasi sendiri itu mungkin dari lebih segi engagement yang dulu kalau kita memasarkan hanya dari mulut ke mulut saja kan itu jangkauannya bisa dibilang terbatas. Kalau sekarang tanpa kita bertemu orang pun kita dapat memasarkan produk yang kita punya, jadi cakupan pasar itu lebih dari cuma di Ubud atau di Gianyar saja, jadi lebih pasar kita dapatkan lebih besar sih kalau menerapkan digitalisasi ini seperti itu. Oke, terima kasih kak atas waktunya. Nah itu tadi wawancara saya bersama cucu owner Babi Guling Bu Oka. Terima kasih ya kak. Oke guys, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami pada warung Babi Guling Bu Oka, kami merekomendasikan untuk menambah variasi menu seperti olahan ayam, ikan, dan sebagainya. Selain itu kami juga menyarankan untuk melakukan pembayaran digital seperti kris. Dan juga melakukan lebih sering membuat konten yang diupload ke media sosial agar memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak pelanggan. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih ya. Dah.